Menantu Super. Bab 1931-1940. Bab 1931. Apa yang harus dilakukan di? Api biru ada di mana-mana. Meskipun Han Sanqian telah mempersiapkan dan membuka armor misterius abadi, dia masih merasa kulitnya hangus, dan organ dalam di tubuhnya terus-menerus saling menekan, mencegahnya untuk berpikir. Sepertinya bisa meledak kapan saja. Api misterius 9 surga memang layak mendapatkan reputasinya. Padahal, waktu 5 menit itu hanyalah tipuan Han Sanqian, dia sebenarnya tidak terlalu sombong. Namun, jika Anda ingin bertemu dengan Medical Saint King Xuanzi sesegera mungkin, Anda harus menciptakan ketenaran Anda sendiri. Cara tercepat untuk mendapatkan ketenaran adalah dengan membuat gimmick. Oleh karena itu, Han Sanqian harus melakukan ini. Namun, sekarang setelah kata-kata itu diucapkan, yang harus dilakukan Han Sanqian adalah memenuhi sumpahnya dalam waktu yang dijanjikan sebelum dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Namun tanpa bisa menggunakan kapak pangu, Han Sanqian benar-benar menjadi semut di panci panas dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia secara tidak sadar menggunakan energi untuk melindungi tubuhnya, tetapi energi yang jelas-jelas miliknya tiba-tiba sepertinya menjadi kaki tangan dari api misterius ini. Untuk sementara waktu, api misterius ini menyala lebih hebat di sekelilingnya, dan bahkan pakaian Han Sanqian pun langsung dipasang. Semangat! Bagaimana ini bisa terjadi? Han Sanqian terkejut. Tanpa berpikir panjang, api misterius yang dahsyat itu membuat tubuhnya terasa semakin sakit, bahkan kesadarannya mulai menjadi sedikit kabur. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Han Sanqian tiba-tiba merasa cemas dan benar-benar bingung. Karena reaksi bawah sadar di tubuhnya, Han Sanqian benar-benar ingin menggunakan energi untuk membuat air guna menstabilkan tubuhnya, tetapi kesadaran kecilnya memberitahunya bahwa Jiangnu Baik Xiao Seng mengatakan bahwa ketika Jiu Tian Xuan Huo bertemu air hanya akan menjadi lebih kuat. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Melihat Han Sanqian sudah bergoyang dan sedikit goyah di bawah pembakaran api misterius 9 surga, senyuman ganas muncul di wajah kakek Li Huo. Kakek Li Huo, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, biarkan api misterius 9 surga datang lebih ganas. Bakar pencuri ini sampai mati. Bakar sampai mati bajingan yang berbicara sombong ini. Haha, aku melihat ametis melambai padaku, kakek Li Huo, ayolah. Sekelompok penonton juga sangat bersemangat saat ini. Cantik. Ye Gucheng menggigit bibirnya, menahan senyuman, dan menepuk sandaran tangan di bawah tangannya dengan keras. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya dia melihat adegan pria misterius itu disiksa, dan kegembiraan di hatinya tentu saja sulit digambarkan dengan kata-kata. Master Xianling juga menunjukkan senyuman penuh pengertian saat ini. Di loteng tertentu, Aoyong dengan lembut menutup jendela setengah, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata kepada sosok hitam di sampingnya, sepertinya pria misterius ini hanya melebih-lebihkan. Dia dipukuli oleh kakek Li Huo tanpa kemampuan untuk melawan. Ya, di bawah api misterius 9 surga, orang ini akan terbakar menjadi abu dalam 1 menit, Ao Jun juga setuju saat ini. Bayangan hitam itu memandang Han Sanqian untuk terakhir kalinya di lautan api. Pupilnya sudah membesar, dan dia tidak jauh dari kematian. Dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir dia adalah talenta muda yang menjanjikan, tapi aku tidak menyangka kalau dia hanyalah sampah yang fasih. Aku sia-sia menantikannya. Anak ini suka menyombongkan diri dan sangat sombong. Saya bertemu dengannya hari itu ketika saya sedang mencari tim keadilan. Saat itu, saya tahu bahwa orang ini hanyalah orang baik. Saya tidak menyangka pembalasannya akan datang. Datang begitu cepat. Ao Jun telah menamparkan Han Sanqian kemarin. Sekarang, melihat Han Sanqian seperti ini, dia tentu saja tidak lupa menambahkan penghinaan pada lukanya. Di satu sisi untuk melampiaskan energi buruk, dan di sisi lain untuk mengurangi dampak negatif meninggalkan hal-hal kurang baik di hadapan penghuni rumah. Benar saja, setelah mendengar ini, Hei Ying mengangguk. Meskipun dia tidak meminta maaf, dia menatap Ao Jun dan berkata dengan tenang, apakah wajahmu masih sakit? Biarkan manajer Ao memberimu pil besok. Mendengar hal tersebut,
Ao Jun merasa senang, yang jelas ini adalah permintaan maaf dari kepala keluarga kepadanya. Terima kasih Tuan. Mereka semua adalah anggota keluarga Aoku, jadi mengapa kita harus bersikap sopan? Sebaliknya, aku menyakitimu karena kesombongan. Namun, kamu juga tahu bahwa keluarga Fu tiba-tiba ditutup, dan puncak dari Blue Mountain dan kita konfrontasi frontal di Laut Abadi sudah dekat, dan sekarang adalah waktunya untuk mempekerjakan orang, jadi. Tuan, bawahan saya terlahir sebagai anggota keluarga Ao dan mati sebagai hantu keluarga Ao. Mengapa Anda perlu meminta maaf kepada saya? Kata Ao Jun lembut. Oke, Ao Jun, ikuti Ao Yongqian dengan baik. Masa depan Laut Abadiku bergantung pada bantuanmu. Setelah pria berbaju hitam selesai berbicara, dia hendak berbalik dan pergi. Saat ini, Ao Jun segera berlutut untuk mengucapkan selamat tinggal, namun Ao Yong yang berada di dekat jendela tidak berlutut untuk mengucapkan selamat tinggal sesuai dengan etika keluarga, melainkan menatap keluar jendela dengan matanya. Tepat ketika bayangan hitam itu memandangnya, dia sepertinya tidak menyadarinya sama sekali, dia berbalik sedikit dan hanya berbalik ke arah jendela. Hei Ying bukannya tidak senang. Sebagai pengawas wilayah Laut Abadi, Ao Yong seharusnya mengetahui seni etiket lebih baik daripada orang lain, tapi saat ini, dia melihat keluar jendela tanpa pamrih. Intuisinya memberitahunya bahwa di luar jendela, di kali ini, pasti ada sesuatu yang penting terjadi. Memikirkan hal ini, bayangan hitam juga berjalan dengan ringan ke jendela pada pandangan ini, seluruh orang tercengang. Bab 1932 5 Elemen Batu Ilahi. Sama dengan mereka, banyak orang yang baru saja membalas budi dan berteriak untuk membakar Han San Qian sampai mati semuanya tersenyum membeku di wajah mereka, menatap panggung dalam keheningan yang tertegun. Kakek Li Huo, yang menyeringai ganas, benar-benar menatap Han San Qian di dalam api, merasa luar biasa. Di dalam api biru, Han San Qian, yang telah sepenuhnya dikelilingi oleh api hitam yang ganas dan tidak sadarkan diri serta sekarat, tiba-tiba cahaya putih memancar dari tubuhnya. Cahaya ini langsung menyelimuti dirinya, seperti kepompong ulat sutra, dengan lembut melindunginya dari api misterius. Apa ini? Apa ini? Sekelompok orang semua terkagum-kagum, warna putihnya tidak pernah terdengar dan tidak terlihat, yang terpenting masih berputar sedikit dengan sendirinya. Ini menarik. Di loteng, sosok hitam itu terkejut dan tiba-tiba menjadi tertarik. Kakek Li Huo tertegun dan tersadar. Pada saat ini, dia dengan keras meningkatkan daya tembak di tangannya. Za, menurutmu memiliki telur dapat melindungimu? Aku akan mengubahmu menjadi telur panggang. Begitu dia selesai berbicara, api misterius itu tiba-tiba membesar, membakar telur putih di dalam api dengan ganas. Namun betapapun dahsyatnya api misterius itu, putih telur saat ini masih bergerak perlahan dengan sendirinya. Waspadalah terhadap Buddha dan jangan terpengaruh oleh apapun. Namun kakek Li Huo tidak santai sama sekali dan terus mengaktifkan energi untuk menjaga api misterius itu. Di antara telur putih, Han San Qian yang tadinya hampir mati terbakar, kini dalam keadaan berantakan, tubuhnya dipenuhi luka bakar parah akibat api, dan pakaiannya menjadi abu, hanya menyisakan beberapa bagian tubuhnya yang berserakan. Meski dilindungi oleh tubuh emas dan baju besi misterius abadi, organ dalam Han San Qian juga rusak parah. Api misterius 9 surga jauh dari api biasa, dan kekuatannya tidak dapat dianggap remeh. Di atas telur, sebuah batu melayang di udara, dengan lembut melambaikan 5 jenis nafas, menerangi seluruh telur dengan warna-warni, memberikan kesan negeri dongeng, yang sangat berbeda dengan amukan api di luar. Di bawah 5 lampu, tubuh Han San Qian mulai pulih perlahan. Kulit yang terbakar mulai meninggalkan bekas luka dan menumbuhkan daging baru, dan pakaian yang telah berubah menjadi abu juga mulai pulih perlahan. Dikembalikan ke tampilan aslinya. Telur itu berputar-putar dan segala sesuatu tentang Han San Qian perlahan pulih dalam prosesnya. Tiba-tiba Han San Qian tiba-tiba membuka matanya dan tanpa sadar terkejut saat melihat keadaan di sekitarnya. Namun tak lama kemudian, saat dia melihat batu di atas kepalanya, dia tiba-tiba mengerti. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di bawah batu, ingin menyentuhnya tetapi tidak berani menyentuhnya. Apakah kamu menyelamatkanku? Batu ilahi 5 elemen.
Itu benar, batu ini tidak lain adalah batu yang Han San Qian lewati batu formasi 5 elemen di buku 8 kehancuran dan mengirimkannya terbang ke dahinya. Han San Qian hampir melupakan keberadaannya, tetapi ia menyelamatkan hidupnya pada saat paling kritis ini. Bodoh, bodoh, terlalu bodoh. Apakah orang seperti ini layak menjadi master dari 8 buku surgawi kehancuranku? Saat Han San Qian selesai berbicara, suara familiar itu datang. Han San Qian tampak tidak senang, ini tidak ada hubungannya dengan kebodohanku. Ini jelas karena api misterius 9 surga terlalu kuat. Kamu memiliki batu ilahi 5 elemen, dan efek kerusakan teknik 5 elemen pada kamu setidaknya berkurang setengahnya. Apakah kamu masih dalam api misterius 9 surga? Tianshu berkata dengan marah, jadi, aku bilang kamu bodoh. Jadi apa yang kamu lakukan jika kamu tidak bodoh? Apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah api misterius 9 surga bukanlah api? Han San Qian mengerutkan kening. Hah, terima kasih orang yang memberimu jimat mata langit itu. Jika dia tahu kamu menggunakannya seperti ini, menurutku dia akan sangat marah karena kuburan leluhur keluarganya akan diledakkan. Dia bahkan tidak bisa memahami 9 surga. Api misterius. Saya benar-benar tidak tahu. Bagaimana Anda pantas mendapatkan jimat mata surgawi yang dia berikan kepada Anda? Bahuang Tianshu berkata dengan dingin dan meremehkan. Mendengar hal tersebut, Han San Qian semakin mengernyitkan keningnya, karena dari perkataan Bahuang Tianshu, dia sepertinya mengetahui jimat mata langit, Bahuang Tianshu mengetahuinya, dan orang ini juga mengetahui identitas sebenarnya dari Zen Fuzi. Tidak perlu susah payah menemukannya setelah memakai sepatu besi, namun setelah sekian lama berjuang, ternyata orang yang mengetahui hal tersebut ada di sebelah saya. Apakah kamu tahu jimat mata langit? Dan tahukah kamu siapa orang itu? Han San Qian bertanya dengan penuh semangat. Apa salahnya mengetahui, apa salahnya tidak mengetahui? Saya hanya tahu jika kamu tidak menggunakan jimat mata langit dengan benar, Han San Qian, kamu akan menjadi babi panggang, ejek Bahuang Tianshu. Meskipun Han San Qian sangat tertekan dengan kata-katanya, dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan buku surgawi 8 kehancuran memang masuk akal. Ia telah menggunakan seluruh energinya untuk menyelamatkanmu. Perisai energi yang melindungimu ini hanya dapat bertahan paling lama 10 detik. Setelah 10 detik, pikirkan baik-baik tentang cara menggunakan jimat mata langit. Begitu dia selesai berbicara, Bahuang Tianshu tiba-tiba tertidur lelap. Jelas dia tidak berniat berkomunikasi apapun dengan Han San Qian. Han San Qian tercengang. Mungkinkah dia salah menggunakan jimat mata langit dalam beberapa hal? Namun, dia jelas merasa telah belajar menggunakannya. Tiba-tiba, mata Han San Qian bersinar terang, dia tertawa keras, dan menepuk pahanya, brengsek, bagaimana mungkin aku hampir melupakannya? Bab 1933, arahkan pedang untuk menarik guntur. Zen Fuzi pernah berkata bahwa alasan mengapa manusia tertipu oleh ilusi hanyalah karena manusia melihat dengan mata telanjang, dan dewa melihat dengan mata batin. Tetapi apakah itu mata fisik atau mata batin, mediumnya selalu daging. Oleh karena itu, jika tidak ingin terkecoh dengan asumsi, Sky Eye Talisman adalah rekor paling autentik. Oleh karena itu, yang perlu Anda pelajari cara menggunakannya adalah menggunakan Sky Eye Talisman untuk melihat semuanya. Kemudian, gunakan jimat mata langit untuk menggerakkan mata fisik dan mata pikiran Anda, dan terakhir, gabungkan ketiga mata tersebut menjadi satu. Benar sekali, cara menggunakan Sky Eye Talisman yang sebenarnya seharusnya seperti ini. Namun Han San Qian dibebani dengan berbagai hal akhir-akhir ini dan tidak pernah tenang untuk mempelajari jimat mata langit. Sekarang, Han San Qian menjadi tenang dan memikirkannya dengan hati-hati. Memikirkan hal ini, Han San Qian dengan lembut menutup matanya dan membiarkan dirinya benar-benar rileks. Pada saat yang sama, tanpa ada pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dia diam-diam merasakan keberadaan jimat mata langit. Segera, Han San Qian menjadi semakin peka terhadap jimat mata langit. Di saat yang sama, jimat mata langit juga mulai berubah menjadi cahaya keemasan, lalu perlahan menyebar dan terbang mengelilingi tubuh Han San Qian, akhirnya perlahan menyatu dengan tubuh Han San Qian.
Saat seluruh tubuh Han Sanqian tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan, Han Sanqian tiba-tiba merasakan suara gemuruh di telinganya, dan kemudian fitur wajahnya benar-benar kehilangan kesadaran. Seolah-olah seseorang berada dalam ruang hampa, tidak dapat mendengar atau melihat. Anda tidak bisa, jika kamu tidak menyentuhnya, kamu bahkan tidak bisa merasakan detak jantungmu. Namun perasaan ini hanya bertahan sesaat. Detik berikutnya, Han Sanqian tiba-tiba merasa panca inderanya telah kembali dalam sekejap. Yang lebih menakjubkan lagi adalah Han Sanqian ada di dalam telur, dan saat ini, dia sudah bisa mendengar bisikan penonton di antara penonton. Saat dia membuka matanya, Han Sanqian bahkan bisa melihat segala sesuatu di luar melalui telur. Dia bahkan bisa melihat Su Yingxia yang menunggunya dengan cemas dan bermain dengan Nianer di ruang jauh. Saat ini, Han Sanqian tiba-tiba teringat kata-kata Zen Fuzi lagi. Bukankah dia mengatakan itu? Biarkan diri Anda memanfaatkan mata surgawi dengan baik dan jangan melakukan hal-hal kotor itu. Dengan kata lain, mata surgawi sebenarnya bisa. Han Sanqian mengerti kenapa Zen Fuzi mengucapkan kata-kata itu, karena Sky Eye Talisman saat ini adalah Sky Eye Talisman yang asli. Terima kasih. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, saya tetap berterima kasih. Han Sanqian tersenyum sedikit, lalu dengan lembut mengangkat tangannya dan melepas batu ilahi 5 elemen. Begitu batu ilahi 5 elemen mencapai tangan Han Sanqian, cahayanya mulai melemah dan putarannya berangsur-angsur berhenti. Kemudian telur di luar juga perlahan berhenti berputar. Benda itu telah berhenti, benda itu telah berhenti. Pada saat ini, penonton di luar tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat telur itu dan berhenti. Semua orang menatap telur itu dengan saksama, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalamnya. Apakah pria misterius itu terpanggang sampai mati di dalam, atau apakah dia aman dan sehat di dalam? Kakek Li Huo, telurnya telah berhenti, manfaatkan kesempatan ini. Ya, ayo kita bakar dia sampai mati. Kakek Li Huo, ayolah. Namun ada juga sebagian orang yang mendesak kakek Li Huo saat ini, berharap kakek Li Huo dapat memanfaatkan kemenangan tersebut dan terus mengejarnya. Kakek Li Huo mengangguk. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan sebesar itu, tetapi dia terus-menerus mengeluarkan api misterius 9 surga, dan tidak banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Namun, untuk menghilangkan rasa malu, kakek Li Huo mengertakkan gigi dan mengaktifkan semua kekuatan aslinya. Masuk ke dalam tubuh bocah Jiu Tian itu. Tiba-tiba, api biru di atas ring menjadi lebih ganas, dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya seperti setan dari neraka, dengan mulut berdarah terbuka lebar, membuat orang terintimidasi. Telur akhirnya berhenti perlahan, kakek Li Huo mulai marah, kali ini ada bekas keringat panas di keningnya. Di dalam telur, Han Sanqian tersenyum tipis kali ini. Api misterius 9 surga kini telah menunjukkan wujud aslinya di mata surga. Kakek Li Huo, kulihat kau jelas-jelas hanyalah Raja Petir. Di tengah api, terdengar ejekan. Ayo. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba menghunus pedang gioknya, dan kemudian mengarahkannya langsung ke langit. Pada saat yang sama, itu bercampur dengan energi yang sangat besar. Dalam sekejap, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Aku melihat Han Sanqian berdiri dengan pedangnya terhunus, dan lautan api biru di sekelilingnya tiba-tiba mengalir menuju pedang Han Sanqian. Di mata orang luar, ini hanyalah pedang api misterius yang membakar, tetapi di mata Han Sanqian, itu adalah arahkan pedang untuk menarik guntur. Api misterius 9 surga bukanlah api sama sekali, melainkan listrik ungu yang aneh. Justru karena itu, ia menjadi lebih kuat ketika terkena air, bahkan Immortal Mysterious Armor pun tidak dapat menahannya, karena energi listrik dapat langsung mengenai musuh melalui berbagai media. Dan energi air memicu penyebarannya. Hal yang sama berlaku untuk es. Pantas saja kalau ada yang bilang api misterius 9 langit itu aneh, padahal ia hanya menyembunyikan dirinya dengan baik, bahkan penampakannya hanya nyala api, oleh karena itu orang salah mengira itu api, kalau melawan sering menggunakan metode menahan api untuk menahannya. Akibatnya, secara tidak langsung menyebabkan serangannya lebih kuat. Pada saat yang sama, ketika listrik mencapai tingkat tertentu, akan menimbulkan api sendiri,
membuat bekas luka di tubuh terasa seperti terbakar api. Tentu saja lebih dikenal bahwa itulah yang disebut 9 api misterius surga. Han Sanqian menuangkan energi ke dalam tubuh pedang dan menggunakan pedang untuk menarik guntur. Memegang gagang pedang, seluruh tubuhnya dipenuhi petir dan batu api, seperti dewa perang. Semua yang hadir tercengang, termasuk beberapa penonton wanita yang sangat tertarik dengan sosok yang terlihat seperti dewa perang ini, dengan daya tarik di matanya. Orang itu sangat tampan, dia tampak seperti dewa perang. Ya, aku tidak tahu seperti apa wajah di balik topeng itu. Jika sama cantiknya, itu akan menjadi pendamping Tao terbaik di hatiku. Hah, betapapun tampannya kamu, apa gunanya? Kalau kamu mati, kamu akan menjadi tumpukan tulang? Sekarang, anak itu tinggal menunggu untuk berubah menjadi tulang. Tapi obsesi tetaplah obsesi. Di mata banyak orang, tindakan Han Sanqian, selain tampan, hanya berujung pada kebakaran yang merugikan diri sendiri. Beberapa gadis disiram air dingin, meski tidak senang, mereka juga setuju dengan pernyataan tersebut, sehingga tidak bisa membantah. Dalam hatiku, aku hanya bisa merasa sedikit menyesal. Ya, jadi bagaimana jika dia tampan? Bukan sekedar vas tak berguna. Apinya sudah cukup ganas, tapi orang ini ingin menariknya ke arahku. Kalau ini bukan meminta kematian, apalagi? Saat ini, di dalam pavilion. Apakah anak ini akan melompat mati karena menurutnya kematian itu terlalu lambat? Ao Yong mengejek dengan nada menghina. Ao Jun segera mencibir dan setuju, terlalu tidak nyaman untuk dipanggang, jadi aku ingin cepat mati. Ao Yong tersenyum lembut, benar. Saat cuaca terlalu panas atau terlalu dingin, orang ini terkadang kehilangan akal sehatnya dan melakukan hal-hal yang mempercepat kematian. Misalnya, setelah kedinginan, dia akan melepas pakaianmu, sepertinya si bodoh ini melakukan hal yang sama. Apakah menurutmu begitu? Pria berbaju hitam tiba-tiba berbalik dan melihat kedua pria itu mengangguk. Dia tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya, saya kira tidak. Bab 1934 ini bisa menjadi senjata yang hebat. Belum tentu. Ao Yong tertegun, dan dia sangat bingung. Di matanya, apa yang dilakukan Han Sanqian jelas-jelas mencari kematian, jadi bagaimana mungkin dia tidak membalas budi? Ao Jun juga bingung, ini sudah jelas, tapi kenapa kepala keluarga berpikir berbeda? Saya memiliki pandangan yang berbeda dari Anda. Saya pikir pria misterius itu telah menang, dan kakek Li Huo ditakdirkan untuk menghilang dari dunia ini. Bayangan hitam itu tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri. Tidak seperti yang lain, sebagai patriark wilayah Laut Abadi, budidayanya telah mencapai alam tengah 8 kehancuran, dan dia secara alami melihat banyak hal dengan lebih jelas daripada yang lain. Ini. Orang misterius ini menang? Bagaimana? Bagaimana itu bisa terjadi? Kakek Li Huo jelas memiliki keuntungan yang jelas, kata Ao Jun tidak percaya. Ao Yong hendak berbicara, tapi sebagai kepala keluarga Ao, kemampuan observasinya secara alami lebih kuat dari yang lain. Mungkin dia tidak bisa melihat sesuatu sejelas kepalanya sendiri, tapi dia punya satu kemampuan, dan dia lebih baik dari siapapun. Yang lain. Banyak. Amati kata-kata dan warna. Setelah mendapat pendapat lain dari kepala keluarga, Ao Yong mengetahui dengan baik kepribadian kepala keluarga, sehingga wajar saja jika dia bercanda tentang hal semacam ini. Oleh karena itu, dia berusaha keras untuk mencari tahu apa perbedaannya. Segera, dia mendapat jawabannya, meskipun saya tidak tahu mengapa kepala keluarga begitu yakin, pria misterius itu tampaknya menang. Dari kejauhan, Ao Yong menemukan fakta yang mencengangkan, kakek Li Huo yang seharusnya menang telak, kini terlihat ekspresi ketakutan di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang ditakutkan oleh kakek Li Huo, semuanya terjadi karena suatu alasan. Kakek Li Huo berada di medan perang, dan sebagai orang dalam, dia mengetahui situasinya jauh lebih baik daripada yang lain. Ao Yong, kamu pantas mendapatkan penghargaan tinggi dariku, lumayan. Black Shadow jelas sangat senang. Sejauh yang dia ketahui, Han Sanqian telah sepenuhnya menaklukkan diri yang menyendiri ini.
Tepat ketika dia menghadapi api misterius 9 surga milik kakek Li Huo dan sedang berpikir keras tentang cara memecahkannya, tindakan Han Sanqian secara tak terduga membuatnya merasa sangat, bahkan bisa dikatakan dia tiba-tiba tercerahkan. Cara ini, dari kelihatannya, seperti membakar perahu, dia tidak menyangka, tapi Han Sanqian melakukannya. Anak laki-laki ini tidak hanya luar biasa dalam kemampuannya, tapi yang lebih penting, dia berani dan berhati-hati. Jika dia dibina, dia pasti akan menjadi orang yang hebat. Aoyong, setelah pertandingan selesai, kami akan mengatur jamuan makan dan mengundangnya untuk duduk. Saya ingin melihat orang ini secara langsung. Orang yang berbakat. Hei Ying terkekeh. Dia awalnya ingin mengamati Han Sanqianji yang lebih jauh. Lagi pula, ambang batas laut abadinya selalu sangat tinggi, dan tidak mudah bagi orang biasa untuk bergabung dengan keluarga abadinya. Namun penampilan Han Sanqian hari ini membuatnya sangat puas, oleh karena itu ia merasa tidak perlu menyelidiki lebih lanjut. Han Sanqian telah lulus ujian lebih cepat dari jadwal. Aoyong jelas terkejut ketika mendengar perkataan bayangan hitam itu. Meskipun dia sudah tahu dari sikap pemimpin keluarga bahwa Han Sanqian tidak dapat dihindari untuk dihargai oleh pemimpin keluarga, itu karena orang-orang yang bukan dari Laut Abadi area bisa mendapatkan peluang promosi yang begitu cepat. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sejak berdirinya klan Laut Abadi. Tuan, ini sepertinya tidak masuk akal. Menurut aturan wilayah Laut Abadi saya, meskipun pria misterius ini benar-benar mampu, setidaknya perlakuan tertinggi harus saya terima. Bagaimana dia bisa diterima oleh Anda secara langsung? Aoyong buru-buru bertanya. Menasehati. Bayangan hitam itu mengangkat tangannya dengan ringan. Hei, Aoyong, jika kamu istimewa, tentu saja kamu akan diperlakukan secara khusus. Selain itu, ini saatnya aku mempekerjakan orang di Laut Abadi. Jika ada ahli yang bisa membantu, apa akan menjadi birokrasi? Bisa. Silakan lakukan. Ingat, aturlah sesuai dengan standar keramah-tamahan tertinggi keluarga Ao saya. Aoyong mengangguk, ya, saya akan segera memberikan instruksinya. Saat ini, di tempat kejadian. Seperti yang dilihat Aoyong, kakek Li Huo benar-benar berkeringat dan berkeringat, tetapi matanya penuh ketakutan. Berada di tengah-tengah situasi, dia lebih memahami daripada orang lain kengerian macam apa yang dia temui saat ini. Meskipun Han Sanqian sepertinya mencari kematian, kakek Li Huo terkejut saat mengetahui bahwa api misterius 9 surga yang ditimbulkan oleh Han Sanqian menjadi sulit dikendalikan. Mereka sepertinya dicengkeram erat oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tetap tidak bergerak. Rasanya seperti saat sedang memancing dan tiba-tiba kailnya tersangkut pada sebuah batu besar. Bagaimanapun kita bergerak, batu itu tidak akan bergetar satu kali pun. Jika kita menggunakan terlalu banyak tenaga, kita bahkan bisa mematahkan tali pancing dan membiarkan diri kita terjebak. Terluka oleh inersia. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakek Li Huo memandang Han Sanqian yang memegang pedang dengan tidak percaya. Untuk pertama kalinya, rasa takut mengalahkan semua kesombongan di tubuhnya. Ya, kakek Li Huo ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun sejak dia berkeliling dunia, dia merasakan kata ketakutan. Itu juga pertama kalinya dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya hanya selangkah lagi dari kematian, dan apakah langkah ini akan maju atau tidak, itu masih terserah dia. Semua ini ada di tangan Han Sanqian. Tidak mungkin, ini api misterius 9 surga milikku, itu. Kakek Li Huo panik. Benarkah? Karena kamu bilang itu milikmu, aku akan mengembalikannya padamu. Bab 1935 Senyuman Kematian. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, senyuman muncul di wajahnya. Ketika kakek Li Huo melihat senyuman ini, pupil matanya tiba-tiba terbuka lebar, seolah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ya, memang menakutkan, karena bagi kakek Li Huo, yang dilihatnya bukanlah senyuman Han Sanqian, melainkan senyuman dari Dewa Kematian. Ia hanya merasakan seluruh kulit kepalanya mati rasa, dan tiba-tiba bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat ini,
Han Sanqian tiba-tiba mengepalkan pedang panjang di tangannya, lalu mengarahkannya ke arahnya dan perlahan menurunkannya. Di bawah pedang, api bergerak dan listrik melonjak. Seluruh tanah bergetar karena gemuruh. Seluruh langit menjadi sedikit biru karena getaran api misterius 9 surga, dan penonton di bawah membuka mata mereka dengan ngeri. Karena saat ini, mereka cukup beruntung bisa menyaksikan pukulan dahsyat tersebut. Kembalikan padamu. Han Sanqian berteriak, dan di atas pedang giok, api misterius 9 surga Wan Jun mengembun menjadi seberkas cahaya dan menuju ke arah kakek Li Huo. Melihat api misterius 9 surga yang biasa digunakannya, berbalik dan menyerangnya, kakek Li Huo tahu bahwa situasinya telah berakhir. Dia kalah, tidak hanya kalah dalam permainan, kehilangan martabatnya, tapi juga kehilangan nyawanya. Menghadapi pukulan yang begitu dahsyat dan menghancurkan dunia dari Han Sanqian, dia tidak dapat mundur atau menghentikannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali menunggu kematian. Ledakan. Saat tiang api lewat, sosok kakek Li Huo langsung dilalap api. Bagaimana ini mungkin? Di tribun yang jauh, wajah Ye Gucheng menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersandung beberapa kali. Dia melihat pemandangan mengerikan di depannya. Dengan ngeri, tangan sang master tidak bisa menahan sedikit gemetar, meskipun wajahnya tampak kusam, hatinya bisa digambarkan bergejolak. Saat ini, di atas penghalang, waktu berhenti. Hitung mundur keseluruhan 300 detik akhirnya berhenti pada 60 detik. Angka-angka merah cerah dan dingin, seolah-olah tajam seperti tongkat, tidak hanya menembus hati Guru Xianling dan Ye Gucheng, tetapi juga hati semua orang yang hadir. Kalahkan kakek Agni dalam waktu 5 menit. Dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar melakukan hal yang membuat semua orang tidak percaya dan bahkan membuat orang tertawa. Seluruh pemandangan, baik di luar maupun di dalam istana, berada dalam keheningan yang mematikan. Jiang Hubai Xiaosheng bahkan lupa bernapas, dia membuka mulutnya dan menatap meja dengan mata terbuka lebar. 1 menit, 2 menit. Bahkan 10 menit. Tidak ada seorang pun di tempat itu yang bersuara, dan tidak ada yang mengalihkan pandangan dari Han Sanqian. Pria misterius, luar biasa. Jiang Hubai Xiaosheng tiba-tiba menyadarinya dan tanpa sadar berteriak dengan marah. Ledakan. Adegan itu langsung meledak. Pria misterius, kamu sungguh luar biasa. Bahkan jika kamu memenangkan 2 pertandingan berturut-turut dan kekayaanku bangkrut, aku harus memberitahumu hari ini bahwa kamu benar-benar hebat. Brengsek, kukira kamu sedang membual ketika kamu bilang kamu mengalahkan kakek Li Huo dalam waktu 5 menit. Aku tidak menyangka kalau kamu benar-benar hebat, pria misterius. Aku yakin. Aku sepenuhnya yakin. Sial, pria misterius, kamu sangat mesum sehingga kamu bukan manusia lagi. Kakek Li Huo bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun di depanmu. Meskipun aku juga membencimu karena membuatku kehilangan uang, mulai hari ini, aku mengenalinya orang-orang sepertimu di segala arah. Pria misterius, mereka bilang tidak ada orang yang sembrono ketika mereka masih muda, tapi aku belum pernah melihatmu begitu gila, tapi kamu adalah pria yang begitu gila dan cakap, kamu punya nyali, dan kamu adalah seorang pahlawan. Pria misterius, pasti akan ada legenda tentangmu di dunia Bafang di masa depan. Dalam 5 menit, kakek Li Huo akan menjadi jiwa orang yang meninggal di bawah pedangmu. Masalah ini akan diwariskan selamanya. Sekelompok orang berdiri satu persatu dan meraung dengan marah. Setelah Han Sanqian menyelesaikan sumpah 5 menit, banyak orang yang hadir hanya berpindah sisi dan datang ke sisi Han Sanqian. Bagi siapapun, 5 menit Han Sanqian benar-benar sebuah mahakarya. Sebelum pertandingan, tidak ada yang akan mempercayai omong kosong seperti itu. Bahkan kata-kata tersebut tidak akan memiliki efek lain selain membuat orang tertawa dan dihina. Bagaimanapun, reputasi kakek Li Huo terlalu bagus. Seseorang yang dapat bersaing dengan master dari 8 alam kehancuran, siapa yang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya? Belum lagi 5 menit. Oleh karena itu, ucapan seperti ini menjadi sangat gila hingga menjadi omong kosong. Namun siapa sangka dia baru saja melakukannya. Saat ini, di loteng gedung, sosok gelap itu tersenyum tipis dan mau tidak mau bertepuk tangan, menarik, sangat menarik.
Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Ao Jun yang tertegun dan berbalik untuk pergi. Ao Jun hanya tercengang, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit baginya untuk percaya bahwa masih ada orang di dunia ini yang bisa melakukan hal tidak wajar seperti itu. Itu kakek Li Huo. Begitu saja. Seperti pemain pemula, dia berubah menjadi bubuk dengan satu pukulan. Ini sungguh menakutkan. Di suatu tempat di luar aula, seorang pendeta Tao tua sedang bersandar di tiang pohon besar. Wajahnya sudah memerah dan terpesona. Dia sangat mabuk sehingga dia mengambil labu dan mengangkat kepalanya. Setelah menyesap anggur, dia tersenyum anggun dan berkata, "Seorang anak dapat diajar. Seorang anak dapat diajar." Jika ada yang memperhatikan, mereka akan menemukan bahwa meskipun lelaki tua itu terbaring di tiang pohon, namun sebenarnya seluruh tubuhnya tidak lepas sama sekali dari tiang pohon. Jika seseorang mengukurnya, dia akan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa jarak antara celah ini dan lelaki tua itu persis pada jarak sehelai rambut, tidak lebih dari sesaat, tidak kurang dari sehelai rambut. Bab 1936, Pavilion Langit dan Bumi. Han Sanqian, kamu terlalu kuat, kamu terlalu kuat. Begitu mereka turun dari panggung, Jiangnu Baik Xiao Seng bergegas menyambut Han Sanqian. Han Sanqian tampaknya lebih senang menang daripada dirinya sendiri. Bagaimana? Apakah kamu cukup terkenal sekarang? Han Sanqian tersenyum tipis. Cukup. Bagaimana tidak cukup? Pertandingan malam ini menarik perhatian semua orang. Tidak hanya penonton di luar dan di dalam istana yang penuh, bahkan jendela di pavilion di lantai atas juga banyak terbuka, kata Jiangnu Bai Xiaoseng gembira. Pavilion. Hansan menoleh ke belakang. Selain aula utama, istana Qishan memiliki ruang tamu di kedua sisinya. Tingginya 3 lantai, dengan 72 kamar tamu dan lebih dari 80 kamar murid. Di antaranya, setiap kamar tamu seluas 1000 meter persegi dan didekorasi dengan mewah, sebagian besar adalah kamar Bafang Zuxiong. Terdapat taman, kolam kecil, dan dekorasi lainnya di kedua sisi ruangan untuk memastikan jarak setiap dua ruangan minimal 10 meter, seperti deretan ruangan terpisah. Di atas setiap baris, ada 2 lantai lagi. Di Istana Qishan, ini disebut Pavilion Langit dan Bumi. Wajar saja karena Anda menginjak kepala orang lain, Anda harus lebih unggul. Ada 20 kursi di atasnya, jadi pada dasarnya di atas adalah 20 keluarga atau sekte terkuat di dunia Bafang. Jiangnu Bai Xiaoseng berkata sambil tersenyum. Di atas sini, jika mereka ingin menonton pertandingan, mereka hanya perlu membuka jendela dan bersikap merendahkan. Namun, seringkali, keluarga besar atau sekte seperti mereka tidak mau repot-repot menonton pertarungan peringkat, tapi Han Sanqian, kamu, tapi malam ini, dalam kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hampir setengah dari jendela di 20 loteng terbuka. Jadi, sekarang kamu tidak hanya dikenal oleh publik, tapi kamu juga dianggap di mata banyak orang besar, kata Jiangnu Bai Xiaoseng. Sebelum pertandingan, ketika Han Sanqian mengungkapkan rencana ini, Jiangnu Bai Xiaoseng benar-benar mengira dia gila. Bahkan untuk beberapa saat, Jiangnu Bai Xiaoseng ingin pergi begitu saja, karena jika dia hidup dengan orang gila seperti itu, apalagi melakukan hal-hal besar, dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja tanpa bisa dijelaskan. Namun Jianghu Bai Xiaoseng menganggap bahwa Han Sanqian telah menyelamatkannya, sehingga ia hanya mengorbankan nyawanya untuk menemani Junsi, namun ia tidak menyangka atau mempercayai Han Sanqian di dalam hatinya. Tapi Han Sanqian dengan cepat menamparkan wajahnya. Tentu saja, bagi Jiangnu Bai Xiaoseng, tamparan di wajah seperti ini sungguh memuaskan, jadi tidak ada salahnya untuk menambahnya. Kembali ke rumah, Jiangnu Bai Xiaoseng menuangkan teh dan air untuk Han Sanqian. Melihat ini, Su Yingxia tidak bisa menahan nafas lega. Dia tidak perlu bertanya lagi, dan dia sudah mengetahuinya dari jawaban Jiangnu Bai Xiaoseng. Kinerja Li tahu bahwa Han Sanqian telah menang. Su Yingxia hendak berbicara ketika ketukan lembut terdengar dari pintu. Su Yingxia berdiri, dan begitu dia membuka pintu, dia dikejutkan oleh orang asing yang ditemuinya. Tetapi ketika matanya tertuju pada logo di dada orang asing itu, dia tiba-tiba terkejut. Orang yang datang adalah seorang paman parubaya, berpenampilan aneh,
wajahnya ditutupi pemerah pipi dan guas. Dia tampak seperti laki-laki tetapi dia juga memiliki sedikit waria, tetapi dia memiliki kumis 8 titik di mulutnya, yang membuatnya tampak seperti setan. Tidak peduli bagaimana penampilan orang, mereka akan berbeda. Begitu dia membuka pintu, dia tidak sopan. Sebelum Su Yingxia membuka mulutnya, dia langsung masuk, diikuti oleh 2 pelayan. Siapakah pria misterius itu? Jelas sekali, dia melihat Han Sanqian, dengan sengaja mengajukan pertanyaan, mengangkat wajahnya dan dengan arogan. Han Sanqian tidak mau memperhatikan, tetapi Jiangnu Bai Xiaosheng dengan cepat menyentuh lengan Han Sanqian dan berbisik kepadanya bahwa ini adalah kesempatan. Iya, apa yang kamu lakukan? Han Sanqian berdiri dan kembali menatap orang itu. Namaku Lu Yongcheng. Saat kamu mendengar namaku, kamu pasti tahu siapa aku kan? Pria parubaya itu tersenyum tipis dan mengangkat matanya lebih tinggi dari apapun. Dia adalah kapten garnison di puncak Blue Mountain. Su Yingxia mengetahui karakter Han Sanqian dengan sangat baik. Menurut jawabannya, dengan sikap seorang pria parubaya, bahkan jika Han Sanqian mengenalnya, dia akan tetap berkata dia tidak mengenalnya. Tapi Su Yingxia tahu bahwa Han Sanqian tidak bisa mengatakan ini justru karena identitas pihak lain. Ini adalah pejabat tinggi di puncak Blue Mountain. Apa puncak Blue Mountain itu? Tidak peduli apakah keluarganya hancur atau tidak, dia tetaplah keluarga terkuat. Wajar saja jika pejabat tinggi di puncak Blue Mountain juga merupakan kelas berat di dunia Bafang. Oh, apakah ada yang salah? Han Sanqian berkata dengan tenang dan duduk kembali. Melihat sikap Han Sanqian, Lu Yongcheng tiba-tiba merasa tidak bahagia. Dia selalu menjadi satu-satunya yang meremehkan orang lain. Lagi pula, begitu dia membuka mulut, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengkhianatinya. Namun Han Sanqian tampak tidak setuju, yang membuatnya sangat marah. Namun, dia datang ke sini karena sesuatu. Dia menahan amarahnya dan berkata, kamu tampil bagus di panggung hari ini, dan kapten juga sangat menghargaimu, jadi aku datang untuk memberimu kabar baik. Setelah mengatakan itu, dia mengambil token dari tangannya dan melemparkannya ke depan Han Sanqian. Ini adalah perintah militer saya dari puncak Blue Mountain. Dengan itu, Anda secara alami akan menjadi milik saya dari puncak Blue Mountain Gunung. Setelah berbicara, dia bertepuk tangan dengan lembut, dan kedua pelayan itu segera meletakkan 2 piring itu di depan meja Han Sanqian. Membuka kain merah di atas, ada kartu merah di satu sisi dan 3 botol kecil yang indah di sisi lainnya. Ada 100.000 batu kecubung di dalam kartu, ditambah 3 botol ramuan rahasia keabadian dari puncak Blue Mountain. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu meludah ke tanah dengan nada menghina. Tidak ingin berbicara omong kosong dengan Han Sanqian, dia berbalik dan bertanya. Pergi. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Han Sanqian memanggil Lu Yongcheng, dan kemudian, dengan senyum menghina, dia langsung melemparkan token itu. Siapa yang memberitahumu bahwa aku ingin menjadi anjingmu di puncak Blue Mountain? Itu. Keluarkan barang-barangmu dari sini. Ketika kedua pelayan mendengar ini, mereka ketakutan ketika melihat Han Sanqian memelototi mereka dan dengan cepat mengambil kembali kedua piring itu. Pria misterius, ini adalah undangan dari puncak Blue Mountain. Beraninya kamu menolak? Lu Yongcheng berbalik dengan tidak percaya, kemarahan dan keterkejutan membanjiri hatinya pada saat yang bersamaan. Dengan pamor puncak Blue Mountain, siapa sih yang berani menolak? Apakah sudah terlambat bagi mereka untuk bahagia? Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa banyak orang yang nenek moyangnya lahir di Qingyan mungkin tidak bisa mendapatkan kesempatan ini. Tapi orang ini justru menolak. Sekali lagi, ambil barang-barangmu dan keluar dari sini. Han Sanqian berteriak dengan marah. Oke, pria misterius, kamu benar-benar kehilangan ambisimu. Kamu berani menolakku. Oke, aku pergi, jangan menyesal. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu berbalik dan pergi dengan marah. Del. Han Sanqian berbicara lagi. Ketika pria parubaya itu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan terkekeh. Apakah kamu takut? Berubah pikiran? Kamu lupa mengambil sesuatu.
Han Sanqian menatap dengan dingin ke mulut air liur yang diludahi Lu Yongcheng ke tanah, maksudnya sangat jelas. Bab 1937 Tamuku. Begitu kata-kata ini keluar, Su Yingxia dan Jiang Nu Baik Xiaoseng sangat ketakutan hingga mereka tercengang. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Han Sanqian berani memintanya untuk membuang ludahnya ke tanah di depan Kapten Garnisun di puncak Blue Mountain? Apa maksudnya mengambilnya? Bukankah itu hanya disebut untuk membersihkannya? Belum lagi dia belum pernah melakukannya dengan Han Sanqian, bahkan di keluarga Lu, kecuali kenyataan bahwa kepala keluarga bisa mempermalukannya seperti ini. Kapan dia, Lu Yongcheng, pernah diperlakukan seperti ini? Mata Lu Yongcheng dipenuhi amarah, dan dia menatap Han Sanqian dengan marah. Apa katamu? Kamu pikir kamu ini omong kosong macam apa? Aku akan memberimu kesempatan untuk menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan, jika tidak. Begitu dia selesai berbicara, aura Lu Yongcheng tiba-tiba meningkat, dan area sekitar 1 meter dipenuhi dengan udara dingin. Melihat momentumnya semakin tegang, Su Yingxia buru-buru mencoba menghalangi Han Sanqian. Pada saat ini, energi Han Sanqian juga meningkat tajam. Han Sanqian secara alami mengingat balas dendamnya karena memaksa Su Yingxia mati di puncak Blue Mountain. Bagaimana dia bisa memberikan pandangan yang baik kepada orang-orang ini? Siapa dia? Dia adalah tamu di Laut Abadiku. Pada saat ini, teriakan lembut datang, dan Aoyong masuk dengan beberapa pelayan dari Laut Kehidupan Abadi di depan pintu. Aoyong. Lu Yongcheng tidak terkejut dengan kedatangan Aoyong. Pertarungan luar biasa Han Sanqian terkenal luas. Tentu saja, kedua keluarga akan bersaing. Apa dia milikmu? Tidak sekarang, tapi aku yakin itu akan segera terjadi. Aoyong tersenyum lembut, berjalan ke arah Han Sanqian, dan berkata sambil tersenyum, saudara ini, namaku Aoyong, pengawas wilayah Laut Abadi, di bawah otoritas tuan keluarga saya. Saya secara khusus mengundang Anda, saudara, untuk berkumpul di sayap. Selama saudara bersedia pergi, siapapun yang menunjukkan rasa tidak hormat kepada Anda, saudara, akan tidak menghormati Laut Kehidupan Kekal. Mendengar hal tersebut, Lu Yongcheng langsung tersenyum menghina dan berkata dengan dingin, setelah melakukan ini dalam waktu yang lama, ternyata beberapa orang hanya bersikap sentimental. Sebelum orang lain menyetujui Anda, mereka menjilat wajahnya dan mengatakan bahwa orang lain adalah tamu terhormat Anda. Jika ya, tolak, biarkan aku melihat di mana kamu bisa meletakkan wajah tua itu di Laut Abadi. Setelah mengatakan itu, Lu Yongcheng tidak bisa pergi. Si idiot ini begitu sombong sehingga dia bahkan tidak bisa melihat ke bawah ke puncak Blue Mountain. Bagaimana dia bisa melihat ke bawah ke Laut Abadinya? Memimpin. Tepat ketika Lu Yongcheng hendak menonton pertunjukan itu, Han Sanqian tiba-tiba setuju. Lu Yongcheng tiba-tiba menjadi marah, orang misterius, apa maksudmu? Tolak aku puncak Blue Mountain, tapi setuju dengan Laut Abadi? Aku menyarankanmu untuk berpikir hati-hati, jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Dia terang-terangan menolak Blue Mountain, tapi langsung menyetujui hidup kekal. Jika ini menyebar, reputasi Blue Mountain Top akan rusak. Oh, setelah lama mengerjakannya, ada yang ditolak. Menarik sekali, Aoyong tertawa, lalu berkata kepada Han Sanqian, tolong. Ngomong-ngomong, kalian berdua tetap di depan pintu untuk melindungi keluarga tamu terhormat. Jika kalian menemukan seseorang sedang membalas dendam, kalian bisa mengeluarkan perintah suar kapan saja, dan orang-orang di Laut Abadiku akan keluar. Kekuatan penuh, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Aoyong membawa Han Sanqian keluar kamar. Kata-kata Aoyong jelas ditujukan untuk Lu Yongcheng. Ya. Wajah Lu Yongcheng memerah dan membiru karena marah, dan bawahannya bertengkar. Tentu saja, itu bukan masalah besar bagi kedua keluarga, tetapi jika mereka ingin bertengkar secara terbuka, sekarang jelas bukan waktunya, jadi dia punya hak untuk melakukannya. Setelah memikirkannya, dia dengan marah pergi bersama orang-orang. Saat Aoyong berjalan menuju paviliun Tiandi, Han Sanqian tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah ring. Sosok yang familiar dan cantik sedang bertarung sengit di atas panggung. Saudaraku,
Ada apa? Aoyong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan lembut karena prihatin ketika dia melihat Han Sanqian berhenti. Oh, tidak apa-apa. Han Sanqian tersadar dan tersenyum. Ngomong-ngomong, Direktur Ao, sebenarnya ada yang ingin kutanyakan. Anda adalah tamu terhormat Tuan. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Saya mendengar bahwa Raja Suci Medis Suzi juga berada di Laut Abadi. Saya ingin tahu apakah saya bisa memperkenalkannya nanti? Kata Han Sanqian. Faktanya, inilah alasan sebenarnya mengapa dia tidak menolak Laut Kehidupan Abadi. Hal terpenting dia datang ke turnamen ini adalah meminta Wang Huanzi untuk menyelamatkan Han Nian. Saudaraku, apakah kamu ingin bertemu dengan Raja Suci Medis Suzi? Aoyong juga berjiwa manusia. Sekarang, dia mengerti alasan mengapa Han Sanqian menolak puncak Blue Mountain dan menyetujui Laut Abadi. Ini membuatnya tidak terlalu curiga terhadap Han Sanqian. Tepat sekali, kata Han Sanqian. Aoyong tersenyum, ini hal kecil. Han Sanqian mengangguk, mengikuti Aoyong, dan dengan cepat mencapai loteng di sisi kanan Heng Dian. Bangunannya tinggi, menempati 2 lantai, didekorasi dengan mewah dan cukup megah. Di tengah-tengah venue terdapat meja naga dan phoenix berukuran besar, di atasnya terdapat piring giok dan mangkok emas yang sudah diisi jamuan makan. Di kursi tamu kehormatan, seorang pria paruh baya sedang duduk tegak. Aura kuat menyebar dengan tenang dari dalam keluar, membuat orang merasakan tekanan yang sangat kuat hanya dengan berdiri di depannya. Aoyong berjalan cepat ke sampingnya dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Setelah mendengar ini, pria parubaya itu sedikit terkejut, dan akhirnya mengangguk sambil tersenyum, karena tamu terhormat ingin bertemu dengan Santo Medis. Silakan bertanya dia untuk datang dan bergabung dengan kami di jamuan makan. Bab 1938, Buku Kehidupan dan Kematian Racun Langit. Aoyong mengangguk, berdiri, dan berkata kepada Han Sanqian, Yang mulia, silakan duduk. Ini Aotian, pemimpin wilayah Laut Abadi saya. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk sedikit dan mundur. Menghancurkan kakek Li Huo dalam 5 menit benar-benar anak yang heroik. Saudaraku, duduklah, Aotian tersenyum tipis. Ini adalah mata air laut berwarna biru kehijauan di puncak kehidupan kekalku. Ini adalah anggur terbaik. Teman baik, cobalah. Setelah mengatakan itu, pelayan yang berdiri di dalam dengan cepat datang dan menuangkan segelas untuk Han Sanqian. Han Sanqian tidak minum, tetapi terus melihat ke arah pintu. Aotian tersenyum tipis, seolah dia telah membaca pikiran Han Sanqian, dan berkata, jika kamu ingin anggur, orang-orang dengan sendirinya akan datang. Han Sanqian tersenyum, tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal, mengangkat kepalanya dan meminum anggur dalam satu tegukan. Kamu ingin meminta bantuan Raja Suci Medis Suzi, kan? Aotian juga menyesap dan bertanya. Ya, kata Han Sanqian. Dia adalah teman lamaku. Aotian juga tiba-tiba berhenti tersenyum, memandang Han Sanqian, dan berkata dengan serius, jika kita berada di kapal yang sama, tentu saja, urusanmu adalah urusanku. Pada saat ini, ada langkah tergesa-gesa di depan pintu, dan sesaat kemudian, seorang lelaki tua dengan rambut putih namun berpenampilan angkuh dan seperti peri masuk ditemani oleh Aoyong. Meskipun dia tampak sangat tua, dia masih berjalan dengan penuh semangat, dan dia merasa semakin kuat seiring bertambahnya usia. Saudara Wang, kamu di sini. Ayo, silakan duduk. Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan ini padamu. Aotian tersenyum lagi ketika dia melihat lelaki tua itu datang. Haha, dari topeng ini saja aku tahu siapa dia. Lagi pula, meski aku sudah tua, aku tidak bisa bingung. Siapa yang tidak tahu tentang pria misterius itu, kakek Li Huo? Orang tua itu tersenyum tipis dan berkata dengan lembut. Dia duduk dan menatap Han Sanqian. Saudaraku, ini adalah Raja Suci Medis Suzi yang kamu cari, Aotian memperkenalkan sambil tersenyum lembut. Han Sanqian mengangguk, tetapi Wang Suzi tersenyum sedih dan berkata, aku ingin tahu apa yang ingin dilakukan adik kecil ini dengan lelaki tua ini. Saya ingin meminta Anda untuk menyelamatkan seseorang, kata Han Sanqian. Siapa yang harus diselamatkan? Wang Suzi berkata dengan acuh tak acuh.
Dengan keahlian medisnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat ia selamatkan. Oleh karena itu, permintaan Han Sanqian tidak lebih dari masalah sepele baginya. Satu-satunya kesulitan adalah apakah ia ingin menyelamatkannya atau tidak. Seseorang yang terluka tulangnya patah dan jiwanya berserakan. Bolehkah saya bertanya kepada orang suci medis apakah Anda dapat melakukan sesuatu untuk mengatasinya? Han Sanqian bertanya dengan penuh semangat. Setelah mendengar bubuk Caihun tulang patah, Raja Suci Medis Suzy yang awalnya acuh tak acuh tiba-tiba merasakan sedikit kepanikan di matanya, tetapi setelah beberapa saat, dia dengan paksa menenangkan diri dan menyembunyikan kepanikannya dengan alkohol. Bubuk Caihun tulang patah itu adalah obat terlarang dari Bafang, dan tidak mungkin racun aneh seperti itu muncul di dunia Bafang. Han Sanqian mengerutkan kening. Perilaku lambat Raja Suci Medis tiba-tiba membuatnya sedikit bingung. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa matanya menjadi panik ketika dia menyebutkan tulang dan jiwa yang patah. Su Yingxia pernah berkata bahwa bubuk jiwa pengejar tulang patah telah menghilang selama bertahun-tahun. Sekarang di dunia, hanya Wang Huanzi yang memiliki kemampuan untuk membuat dan mendetoksifikasinya. Mungkinkah? Apakah dia yang membuat benda ini? Tepat ketika Han Sanqian curiga, Ao Tian di sampingnya tersenyum dan berkata, "Tetapi Saudara Wang, karena saudara ini meminta bantuan Anda, racun ini pasti ada. Apakah Anda punya cara untuk menyelamatkannya?" "Haha, ada banyak jenis racun di dunia ini, dan tidak ada yang tidak bisa saya obati," kata Wang Huanzi dengan percaya diri. Mendengar ini, Ao Tian menghela nafas sedikit, memandang Han Sanqian, dan berkata, "Bagaimana? Saudaraku, karena Saudara Wang sudah dapat menyediakan apa yang kamu butuhkan, maka urusan kita." Pada saat ini, Wang Suzi mengikuti pandangan Ao Tian lagi dan menatap Han Sanqian. Han Sanqian mengerutkan kening dan berpikir, dan tangannya tanpa sadar saling bersentuhan. Wang Suzi tanpa sadar melirik, tapi seluruh ekspresinya tiba-tiba membeku, dan detik berikutnya, dia mata penuh amarah. Di bawah meja, tangan Wang Suzi semakin mengepal erat. Han Sanqian sedang memikirkannya dan tidak menyadari sama sekali bahwa Wang Huzi sedang menatap cincin di tangan kanannya dengan tatapan kanibal. Han Sanqian tentu saja tidak ingin berkolusi dengan orang-orang ini, tetapi situasi Han Nian sudah hampir habis, dan Han Sanqian mau tidak mau menolak. Han Sanqian juga ingin tinggal bersama kelompok orang ini untuk sementara waktu, dan dia akan pergi sendiri setelah racun Han Nian dihilangkan. Tapi saat Han Sanqian hendak mengangguk, Wang Suzi berdiri di samping. Wilayah Laut Abadi adalah klan besar di dunia Bafang. Ia terkenal di seluruh dunia. Bukan hanya untuk siapa saja yang ingin bergabung. Wang Suzi tersenyum lembut dan berkata dengan dingin saat ini. Jelas, Ao Tian tidak mengetahui tindakan Wang Suzi sebelumnya. Saat ini, dia memandang Wang Suzi dengan sedikit kebingungan. "Saya ingin merekrut bakat. Apa yang Anda maksud dengan ini?" Tepat ketika Ao Tian bingung, Wang Suzi menjabat tangannya, dan selembar kertas aneh berwarna merah dan hijau muncul di tangannya. "Asal-usulmu tidak diketahui. Untuk menunjukkan ketulusanmu, harap tanda tangani buku kehidupan dan kematian racun langit ini sebelum bergabung." Buku kehidupan dan kematian racun langit? Ao Tian semakin bingung. Tidak pernah ada aturan seperti itu bagi keluarga Ao untuk menerima orang. Apa tujuan dari apa yang dilakukan Wang Huzi? Bab 1939 Bagaimana mungkin dia? Perlu diingatkan kepadamu bahwa buku kehidupan dan kematian racun langit adalah ciptaan rahasiaku yang unik. Begitu kamu menandatangani buku ini akan menyatu dengan tubuhmu. Jika kamu bisa mematuhi pengaturan kami dalam turnamen seni bela diri, ini buku itu akan menjadi satu denganmu. Buku itu secara alami akan dicerna oleh tubuhmu secara perlahan. Tentu saja, jika kamu berubah pikiran, buku ini pasti akan menghukummu. Kamu tidak perlu terburu-buru menolak, dan kamu tidak perlu terburu-buru menyetujuinya. Kamu bisa memikirkannya perlahan-lahan. Han Sanqian mengerutkan kening dengan kota Han Sanqian, bagaimana dia bisa mempercayai apa yang dikatakan Wang Suzi? Meskipun dia seorang dokter terkenal, dia harus berhati-hati terhadap orang lain. Terlebih lagi,
Mata Aotian telah menunjukkan bahwa buku kehidupan dan kematian ini hanyalah tambahan sementara. Meskipun dia tidak tahu jenis obat apa yang dijual Wang Huanzi di labu tersebut, satu hal yang pasti, buku ini sama sekali bukan berarti sederhana. Setelah kamu memikirkannya, temui kami lagi. Setelah Wang Suzi selesai berbicara, dia menyapa Aoyong dan bersiap untuk mengantar para tamu. Setelah Han Sanqian pergi, Aotian memandang Wang Suzi dengan bingung dan berkata, "Saudara Wang, apa yang kamu?" Wang Huanzi ragu-ragu untuk berbicara. Dia memang satu-satunya di dunia yang bisa menyembuhkan racun bubuk caihun tulang patah, tapi itu juga karena sebenarnya dialah yang menciptakan sesuatu seperti bubuk caihun tulang patah yang sudah lama menghilang. Namun, hanya dia sendiri yang paling tahu siapa Wang Huanzi yang memberikan obat terlarang ini di belakang punggungnya. Oleh karena itu, ketika Han Sanqian datang untuk meminta detoksifikasi, dia cukup bingung dan terkejut. Bahkan, ia curiga pria misterius tadi tak lain adalah menantu keluarga Fu dan suami Fu Yao, Han Sanqian. Meskipun Raja Suci Medis Suzi sepertinya selalu acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, dia sebenarnya adalah orang yang sangat utilitarian. Meskipun dia adalah orang yang netral di permukaan, diam-diam, dia telah lama berkolusi dengan 3 keluarga besar, terutama wilayah Laut Abadi. Wang Suzi akan selalu diam-diam memberikan bantuan kepada keluarga Fu, dan mengusir tulang dan jiwa yang patah adalah apa yang diinginkan Fu Tian, kepala keluarga Fu. Wang Huanzi secara alami juga tahu dengan siapa dia berhadapan. Tapi tentu saja, dia tidak bisa memberitahu Aotian bahwa keluarga Fu sekarang telah hancur total. Jika Aotian tahu bahwa dia benar-benar berubah pikiran tentang lautan kehidupan abadi dan melakukan kontak dengan keluarga Fu secara diam-diam, itu akan terjadi. Pasti mempengaruhi perasaannya di posisi hati Aotian. Tentu saja ini untuk kepentingan umum, tidak masalah Wang Suzi yang membantu keluarga, yang terpenting Wang Suzi memiliki motif egois. Dan motif egois ini adalah cincin di tangan Han Sanqian. Saudara Ao, kamu dianggap sebagai penguasa dunia Bafang, tapi bukankah menurutmu aneh tentang asal-usul pria misterius ini? Wang Suzi sengaja menyembunyikan detail umum dari masalah tersebut, tetapi secara langsung mengungkapkan hasilnya dan membuat sindiran. Aotian sedikit bingung dengan perkataannya, "Saudara Wang, apa maksudmu dengan ini? Sudah waktunya Laut Abadi mempekerjakan orang. Terlebih lagi, sang pahlawan tidak peduli dengan asal-usulnya, selama dia bisa bantu keluarga Ao saya, dia akan siapa dia dan seberapa penting itu?" Wang perlahan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Haha, jika dia berasal dari latar belakang yang sederhana, itu tidak masalah, tapi bagaimana jika dia menghidupi keluarganya?" Ketika mendengar tentang Fujia, Aotian langsung mengerutkan kening. Situasi Fujia saat ini sangat berbahaya. Jika Fujia memiliki master seperti itu, mengapa tidak bertarung sendiri? Ini tidak masuk akal. Tetapi bagaimana dengan Han Sanqian, yang selalu berselisih dengan keluarga Fu, atau bahkan memiliki dendam? Kata Wang Huanzi. Han Sanqian. Bukankah orang itu jatuh ke dalam jurang tak berujung? Bagaimana dia masih bisa muncul di sini hidup-hidup? Aotian mengerutkan kening. Faktanya, disinilah Wang Suzi paling bingung. Hanya berbicara tentang mematahkan tulang dan mengusir jiwa, pada dasarnya dia dapat memprediksi bahwa orang yang datang adalah Han Sanqian, namun konsep kematian di jurang tak berujung di dunia Bafang sama seperti kematian seseorang yang menghentikan detak jantungnya, yaitu sangat pasti. Tapi masalahnya sangat penting. Jika dia benar-benar Han Sanqian, jimat hidup dan mati racun langit ini adalah kunci bagi kita untuk merebut Pangu Aks. Jika tidak, dia tetap bekerja untukmu untuk mengetahui identitasnya. Faktanya, tidak terlalu banyak, kata Wang Huanzi. Aotian berpikir sejenak dan berpikir bahwa apa yang dikatakan Wang Suzi memang cukup masuk akal. Dia mengangguk, apa yang dikatakan saudara Wang sangat benar. Sebenarnya, saya juga cukup penasaran siapa orang misterius ini. Tapi, apa-apaan ini? Apakah itu? Apakah buku racun kehidupan dan kematian dapat diandalkan? Berbicara tentang buku kehidupan dan kematian racun langit, Wang Huzi tidak bisa menahan harga dirinya. Ini adalah harga dirinya. Saudara Ao, yakinlah tentang ini. Jika dia menandatanganinya,
saya jamin dia tidak akan bisa hidup atau mati. Wang Huanzi tersenyum jahat dengan mata sinis. Mendengar jawaban ini, Ao Tian sangat puas. Selama Anda bisa mengendalikannya, dia hanyalah belalang di tangan Anda bisa bermain dengannya sesuka Anda. Saudara Wang, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi akankah anak itu menandatanganinya? Kata Ao Tianqi. Ini adalah poin yang paling penting. Jika tidak peduli seberapa bagus rencananya, itu hanya kebohongan. Wang Suzi tertawa, saya satu-satunya di dunia yang dapat mematahkan tulang dan menyebarkan jiwa. Jika dia ingin menyelamatkan orang, bagaimana mungkin dia tidak setuju? Oke. Saudara Wang dapat menerima seorang jenderal harimau untuk saya tanpa usaha apapun. Saya akan bersulang untuk saudara Wang. Setelah mengatakan itu, keduanya saling berpandangan dan tertawa. Saat ini, di bawah sudut tertentu istana Qishan. 2 orang dan 1 naga duduk bersama. Di depan mereka berjongkok, ada jimat kehidupan dan kematian racun langit berwarna merah dan hijau. Alis kedua pria dan 1 naga berkerut, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Jelas, semua orang memahami bahwa jimat hidup dan mati racun langit ini tidak sesederhana yang dikatakan Wang Suzi. Meskipun saya tidak tahu untuk apa jimat hidup dan mati ini, warnanya merah dan hijau dan memiliki bentuk yang aneh. Sekilas ini bukan hal yang baik. Han Sanqian, benda ini tidak dapat ditandatangani. Jiangnu Bai Xiaosheng dikatakan. Ini memang bukan hal yang baik, tapi sejenis racun. Dengan mata Han Sanqian sekarang, dia secara alami dapat melihat dengan jelas apa yang ingin dia lihat. Meskipun jimat hidup dan mati racun langit memang sangat indah dalam pengerjaannya, bagaimana itu bisa luput dari pandangan Han Sanqian saat ini? Raja Suci Medis Suzi tidak ada bandingannya baik dalam keterampilan medis maupun keterampilan racunnya. Jika ini benar-benar racun, maka jangan setuju, kata Jiangnu Baixiao dengan cemas. Bagaimana pendapatmu tentang ini, Lin Long? Kata Han Sanqian. Lin Long tidak bisa menahan senyum masamnya, saya rasa Anda tidak perlu menanyakan pendapat saya. Yang paling penting adalah apa yang Anda pikirkan? Han Sanqian tersenyum, Lin Long paling mengenalnya, jangan bilang itu racun. Aku harus memakannya meskipun itu sangat beracun. Memikirkan Nianer, Han Sanqian sangat bertekad. Sebagai seorang laki-laki ia harus memikul semua tanggung jawab dan tekanan. Oleh karena itu, dibandingkan menghidupi keluarga dan membiarkan istri dan putrinya menderita, Han Sanqian lebih rela mengesampingkan nyawanya sendiri. Di luar. Tidak. Karena orang-orang ini telah menyihirmu, tentu saja mereka tidak punya niat baik. Aku tidak khawatir tentang apa yang bisa kulakukan untuk mereka di turnamen seni bela diri, tapi aku khawatir kamu akan menjadi boneka mereka selama sisa hidupmu. Jiangnu Bai Xiaosheng dengan tegas menolak. Han Sanqian dan Lin Long saling memandang dan tersenyum, lalu langsung mengambil pena dengan 1 tangan. Bab 1940, lakukan dengan santai. Ketika nama Han Sanqian jatuh, seluruh jimat hidup dan mati racun langit menghilang seketika, dan 2 tekstur dengan warna berbeda, 1 merah dan 1 hijau, tiba-tiba muncul di lengan kiri dan kanan Han Sanqian. Melihat situasi ini, wajah Jiangnu Baixiaosheng menjadi pucat, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Han Sanqian pergi ke Gunung Harimau meskipun dia tahu ada harimau di gunung itu. Han Sanqian tersenyum dan menepuk bahu Jiangnu Baixiaosheng, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Seperti kata pepatah, jika kamu tidak memasuki sarang harimau, kamu akan menangkap anak harimau. Han Sanqian tersenyum dan berdiri, ngomong-ngomong, jangan beritahu Su Yingxia tentang ini, oke? Jiang Hubai Xiaosheng ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya menahannya untuk waktu yang lama sebelum dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, jangan khawatir, karena saya satu perahu dengan Anda, saya tidak akan naik ke perahu lain. Su Yingxia, aku akan membantumu menyembunyikannya, tapi hati-hatilah. Agar Su Yingxia tidak curiga, Han Sanqian meminta Jiangnu Baixiaosheng kembali ke rumah dulu, dan dia akan tiba nanti. Dia tidak ingin Su Yingxia mengkhawatirkannya. Untuk menyelamatkan Han Nian,
Han Sanqian tidak punya pilihan lain, atau ini adalah pilihan terbaik dan satu-satunya saat ini. Selama Han Nian dan Su Yingxia baik-baik saja, bahkan jika Han Sanqian meninggal, dia akan mati dengan damai. Untuk menunda waktu, Han Sanqian hanya berdiri di sana dan menonton pertandingan di atas panggung. Melihat tidak ada yang salah, Linlong kembali ke tubuh Han Sanqian untuk tidur. Setelah menyerap cukup energi spiritual dari buku surgawi Bahuang, Linlong dan Xiao Bai, ketiga binatang itu, akan menerobos alam. Mereka selalu mengembangkan potensi mereka dan mencerna energi spiritual sebelumnya. Namun saat Han Sanqian hendak kembali setelah membacanya, sesosok tubuh licik menarik perhatian Han Sanqian. Ye Gucheng memegang sosok putih yang dikenalnya dan berjalan menuju isolasi laut abadi. Han Sanqian tidak ingin memperhatikan masalah Ye Gucheng, tetapi keadaan Qin Suang jelas salah. Intuisinya memberitahu Han Sanqian, sesuatu mungkin telah terjadi. Han Sanqian tiba-tiba mengerutkan kening, lalu mengikutinya dalam sekejap. Ye Gucheng tidak membawa Qin Suang ke loteng Tiandi. Sebaliknya, dia mengetuk pintu kamar kecil di sebelahnya. Setelah beberapa saat, pintu terbuka sedikit, dan sosok Ao Jun muncul. Dia tersenyum dan menggumamkan beberapa kata kepada Ye Gucheng. Memberikan sekantong barang kepada Ye Gucheng, lalu mengambil Qin Suang yang tidak sadarkan diri, berbalik dan mundur ke dalam rumah. Ye Gucheng menjabat benda di tangannya, tersenyum bangga, berbalik dan pergi. Di dalam rumah, ketika Ao Jun menggendong Qin Suang kembali ke tempat tidur, Qin Suang tidak sadarkan diri saat ini, namun penampilannya yang seperti peri jelas membuat Ao Jun menelan ludahnya. Dia sudah lama mendambakan wanita cantik, dan hari ini, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Menggosok kedua tangannya, Ao Jun menunjukkan senyuman cabul dan menerkam Qin Suang seperti serigala lapar. Sambil mendesis, dia merobek kain kasa luar Qin Suang. Melihat kulit Qin Suang yang seputih salju, Ao Jun tiba-tiba merasakan darahnya mendidih di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa menahannya lagi, mencibir mulutnya yang tebal dan hendak mencium mulut manis Qin Suang. Namun, saat mulut ini keluar, tidak selembut batu giok yang dibayangkan, melainkan dingin dan kaku. Ketika dia melihat lagi, dia melihat bahwa orang yang dia cium bukanlah Qin Suang, tetapi pedang dingin. Ao Jun langsung menghentikan perilaku kejinya dan berdiri dengan patuh saat pedangnya terangkat. Pada saat yang sama, dia mengalihkan pandangannya ke arah pria yang memegang pedang. "Apakah itu kamu?" Ao Jun terkejut ketika dia melihat orang yang datang. "Ini aku," Han Sanqian tersenyum tipis. Ao Jun tersenyum, "Kamu benar-benar berani. Kamu berani masuk ke kamar Kapten Penjaga Laut Yongsheng. Tahukah kamu betapa serius konsekuensinya? Saya selalu melakukan sesuatu dengan santai. Konsekuensinya? Itu tidak ada hubungannya dengan saya." Han Sanqian tersenyum dingin. "Jangan mengira jika kamu mengalahkan kakek Li Huo dan Tuan Guaili, aku, Ao Jun, akan takut padamu," teriak Ao Jun dingin. Meski performa Han Sanqian di dua game tersebut sungguh luar biasa, sebagai kapten garnisun di Laut Abadi, bagaimana tingkat kultivasi Ao Jun bisa begitu rendah? Sebagai Zhu Xie level rendah, dia bahkan yakin bisa mengalahkan Han Sanqian. Secara khusus, dia tidak puas dengan Han Sanqian, mengapa dia memenuhi syarat untuk membiarkan kepala keluarga menghiburnya begitu cepat? Dan saya tidak pernah menikmatinya meskipun saya telah bekerja dengan rajin di Laut Kehidupan Kekal selama ribuan tahun. Sekarang, dia datang untuk mengganggu mimpi indahnya. Lalu bagaimana jika dia adalah tamu terhormat dari tuan keluarga? Bagaimana Ao Jun bisa menelan nafas seperti itu? Han Sanqian tersenyum lembut, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Ao Jun mencibir, tapi detik berikutnya, dia masih membungkuk sedikit. Rupanya dia memilih untuk menyerah dan membiarkan Han Sanqian membawa pergi Qin Suang. Tapi saat Han Sanqian hendak mengambil Qin Suang, Ao Jun tiba-tiba menggerakkan tangannya ke belakang, dan semburan energi air yang besar langsung berubah menjadi pedang dan menyerang Han Sanqian. Han Sanqian berbalik dan menggunakan pedang giok di tangan kanannya untuk langsung melawan pedang air Ao Jun di udara. Ao Jun tiba-tiba merasa seperti dia berkeringat deras. Tekanan tak terlihat menekan pedang airnya dengan kuat dan perlahan menuju ke lehernya.
Tepat ketika Ao Jun mulai menyesali serangan diam-diamnya terhadap Han Sanqian, bau darah yang menyengat tiba-tiba menusuk hidungnya di udara. Segera setelah itu, lilin di seluruh ruangan langsung padam dan gelap gulita.